Pada modul kali ini kita akan membahas mengenai supply chain management, managing supply chain management. Nah, untuk supply chain management sendiri sebenarnya ini adalah rantai di mana mulai dari supplier ke company, kemudian ke distributor dan sampai ke end customer. Kalau kita lihat dari supply network yang digambar seperti ini, kita bisa melihat flow-nya, di mana supply chain management ini adalah mengontrol flow dari supplier ke company, company nantinya akan ke distributor dan memastikan sampai ke tangan customer. Ya, walaupun di sini kelihatannya hanya dari supplier ke company saja, tapi sebenarnya dari company ke distributor dan customernya nanti ada lagi. Nah, di supply chain management sendiri ini berhubungan juga dengan B2B e-commerce. Kenapa? Karena interaksi antara company dengan supplier itu biasa menggunakan sistem. Nah, makanya kita sebut dengan supply chain management system. Bagaimana kita memanage sistem ini untuk memastikan bahwa data yang dikirimkan dari supplier ke company, dari company ke distributor dan ke customer itu bisa dimonitor oleh sistem. Sampai di mana, barangnya sampai di mana, kemudian pembayarannya sampai di mana, dan nanti apakah ada retur dari customer atau tidak, status komplainnya seperti apa. Nah, itu kita manage di supply chain ini. Nah, kenapa related dengan B2B? Karena interaksi antara perusahaan dengan menggunakan jaringan internet untuk jual belinya. Nah, kemudian di portal supply chain management sendiri, kalau kita lihat di gambar ini, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu dari sisi supplier portal dan dari sisi customer portal, di mana dihubungkan oleh B2B marketplace. Jadi customer di sini adalah bisnis, ya customernya. Jadi harus dibedakan antara B2B dengan B2C. Kalau untuk supply chain management ini adalah B2B. Jadi customer di sini adalah company sebagai customer, distributor sebagai customer dari company. Ya, kemudian dari sisi supply chain management sendiri, kalau kita lihat di gambar ini, supply networknya itu bisa berbagai kota dan juga berbagai benua, bahkan aksesnya ke benua. Jadi pada saat kita melakukan pengiriman barang, itu kita bisa memonitor barangnya ada di mana. Apabila ada terjadi kendala pada saat pengiriman, ada kecelakaan di kendaraannya, kemudian barangnya berhenti di satu lokasi dan tidak bergerak dalam waktu yang lama, itu kita bisa menghubungi drivernya atau ekspedisinya untuk memastikan posisi dan juga apa yang terjadi di sana. Dari sistem kita akan terlihat posisinya di mana dan kita akan jalan dengan plan B. Jadi pada saat kita membangun suatu supply chain management, kita harus memastikan plan A, plan B, plan C. Apabila ada kegagalan di plan A, kita maju ke plan B. Oke, di sini ada kecelakaan, berarti kita harus lewat jalur lain untuk mengirimkan barang. Seperti itu. Jadi monitoringnya menggunakan supply chain. Kemudian pada saat kita berhubungan dengan supplier, kita bisa melihat manfaat dari supply chain management ini. Yang pertama itu adalah just in time. Bayangkan kita berhubungan dengan supplier dengan menggunakan software, ya. Software ini dalam website, ya, berbasis web, dan itu bisa mengirimkan notifikasi ke supplier ketika barang yang ada di company ini sudah menipis stoknya. Jadi misalnya ibaratnya satu supermarket yang menggunakan banyak supplier, pada saat barang di supermarket ini sudah mau habis, dia akan mengirimkan notifikasi ke supplier bahwa supplier ini barangnya sudah mau habis, tolong supply lagi. Kemudian supplier akan menyuplai barang sesuai dengan permintaan dari supermarket tersebut. Sehingga pada saat kita menganalisa flow tersebut, ini akan memudahkan dari sisi waktu dan juga biaya. Just in time di sini misalnya pada saat kita melakukan produksi, biasanya kalau kita tidak menggunakan sistem, kita sudah membeli bahan baku dari beberapa hari sebelumnya. Sementara proses produksi baru akan dimulai 2 hari kemudian. Jika kita berbicara mengenai benefit dari supply chain management ini, yang pertama adalah just in time. Nah, just in time di sini, kalau biasanya zaman dulu, pada saat kita mau memproduksi barang gitu ya, memproduksi barang, kita beli dari supplier, barang-barang untuk materialnya, tentunya kita harus order dari jauh-jauh hari. Jadi misalnya proses produksinya masih 2 hari kemudian, kita sudah order dulu nih raw materialnya. Nah, sedangkan kalau seperti itu, kita harus membayar mahal untuk menyediakan satu gudang penyimpanan, warehouse untuk menyimpan barang tersebut. Dan juga ada resiko barang tersebut misalnya hilang atau rusak karena terlalu lama disimpan di gudang. Nah, dengan menggunakan supply chain management ini, kita menggunakan just in time, artinya bahan-bahan dari supplier itu akan tiba ketika proses produksi sudah akan dilakukan.
Jadi sistem di supply chain management ini mengirimkan notifikasi ke supplier bahwa sudah saatnya mengirimkan barang material, ya, raw materialnya kepada company untuk proses produksi, dan supplier akan mengirimkannya tanpa harus telepon lagi, tanpa harus email lagi, karena secara sistem itu sudah langsung dikirim notifikasi. Sudah disetting dari awal, reorder poinnya berapa, pada saat sudah mencapai titik poin misalnya 10 item, tinggal 10 item di gudang atau tinggal 5 item, itu supplier harus mengirimkan lagi. Ya. Kemudian dari sisi pengurangan untuk biayanya, tentunya kita tidak memerlukan biaya untuk menyewa gudang, karena ketika barang tiba tidak lama lagi, misalnya 1 atau 2 jam berikutnya sudah mulai proses produksi, dan tentunya ini akan memudahkan company untuk memanage pengeluaran, lebih ringan pengeluarannya. Nah, dari sisi vendor manage inventory, di sini juga dari sisi vendornya itu bisa mengurangi untuk biaya yang dikeluarkan untuk meng-hire orang untuk memanage inventory-nya, karena secara sistem mereka sudah tahu, oh pada saat inventory dari perusahaan ini sudah mencapai reorder point-nya, mereka harus mengirimkan barang tanpa harus ada orang khusus yang jagain gitu. Jadi ini menghemat biaya juga dari sisi suppliernya. Kemudian yang berikutnya adalah mengurangi bullwhip effect. Ya, mungkin pada bertanya-tanya, apa sih bullwhip effect? Nah, bullwhip effect ini adalah efek yang terjadi di supply chain. Pada saat kita sudah menyetok barang, misalnya kita sudah tahu nih season yang sudah ada, misalnya kayak Valentine, berarti semua orang suka pesen coklat, semua orang suka pesen bunga. Natal berarti semua orang suka memesan barang yang bersifat ornamen Christmas, misalnya seperti itu. Nah, ini kita sudah menyiapkan lebih dulu nih biasanya. Nah, jadi kita siapkan dari jauh-jauh hari, ketika sudah waktu mau menjelang seasonnya, kita jual. Seperti itu yang biasa terjadi. Nah, kalau misalnya seandainya pada saat kita sudah mempersiapkan bahan-bahan material untuk produksi coklat misalnya, udah banyak nih, ada bencana alam atau ada bencana yang tidak terduga misalnya. Nah, ini yang kita sebut dengan bullwhip effect, yang artinya stok di gudangnya numpuk, tidak terpakai. Misalnya ada bencana alam, nggak mungkin orang-orang menjelang Valentine ada bencana alam terus dia masih mikirin untuk ngasih coklat ke pasangannya. Ya, jadi itu kita sudah siapkan jauh-jauh hari, itu sia-sia di gudang, nggak jadi dipakai. Ya. Kemudian pada saat kita mau memproduksi, terus pada saat mau Natal ternyata ada kerusuhan, tidak jadi. Nah, itu bullwhip effect. Jadi barang-barangnya itu tidak terpakai di gudang. Nah, dengan ada supply chain ini bisa mengurangi. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, bahan produksi itu sampai ketika akan dilakukan proses produksi. Jadi misalnya lusa adalah Valentine gitu ya. Nah, lusa tersebut itu 2 jam sebelumnya baru barang-barangnya nyampe. Jadi kalau misalnya ada bencana, 1 hari sebelumnya sudah diketahui misalnya ada kerusuhan besok. Nah, itu mereka sudah mulai bersiap-siap bisa tidak jadi mengorder ke supplier. Nah, suppliernya juga tahu kondisinya. Nah, tentunya ada term and condition yang harus disetujui oleh company dengan supplier. Jadi mengurangi bullwhip effect, mengurangi stok yang berlebih di perusahaan. Ya, karena sebenarnya supply chain ini fungsinya untuk memanage supply-nya dari supplier ke company tersebut. Kemudian dari sisi corporate social responsibility. Nah, untuk supply chain management ini, dengan adanya kita memanage stok, dengan adanya kita memanage inventory, tentunya kita bisa melakukan program CSR. Misalnya inventory yang kita beli dari supplier hanya sesuai dengan proses produksi kita, tidak ada kelebihan yang ada kita simpan di gudang. Biayanya bisa dipakai untuk kegiatan CSR perusahaan, sehingga tentunya akan lebih menghemat biaya dibandingkan untuk memproduksi sendiri, biaya CSR sendiri. Jadi perusahaan ini bisa meningkatkan kegiatannya, kegiatan kemanusiaannya dengan memanage supply chain manajemennya dengan baik. Kemudian yang berikutnya, kalau kita lihat di sini dari sisi supply chain management itu ada 3 proses ya. 3 proses. Yang pertama adalah planning, merencanakan kita mau memproduksi apa, merencanakan rantai penjualan kita mau seperti apa ya. Supply chain execution. Setelah kita planning, kita execute. Bagaimana pelaksanaan di lapangannya? Kemudian setelah kita mengeksekusi supply chain, kita juga harus menyiapkan laporannya. Jadi yang tadi, analitikalnya seperti apa? Kalau kita menggunakan business intelligence related dengan supply chain, tentunya akan lebih mudah pada saat kita melakukan transfer informasi antara supplier, company, distributor, dan customer sampai barang itu tiba di store yang customer beli gitu ya. Nah, kita bisa menganalisa trennya.
Ya, berapa lama sih barang itu sampai, berapa lama customer beli, kemudian komplain nggak dengan barangnya, seperti itu. Nah, di sini kita sebut dengan supply chain visibility and analytic. Ya, itu tadi. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, di supply chain strategi, itu berhubungan dengan effectiveness dan efisiensi. Apa sih efektif? Efektif dan efisien, apa bedanya? Kalau kita bicara tentang efektif, artinya kita melakukan pekerjaan sesuai dengan ketentuan. Tapi kalau kita bicara tentang efisiensi, itu berhubungan dengan efisiensi waktu, efisiensi biaya, ya, efisiensi tenaga kerja yang digunakan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Kalau misalnya suatu pekerjaan dikerjakan secara efektif tapi waktunya lama, berarti dia hanya efektif, dia tidak efisien. Tapi dengan adanya SCM diharapkan dia selain efektif bisa melakukan flow dengan baik, bisa mendeteksi material flow-nya, financial flow-nya, dari produk flow-nya juga terdetek sudah sampai mana. Dia efektif dan dia efisien karena hemat waktu dan hemat biaya. Kalau kita lihat dari gambar ini lagi, kita lihat di sini ada procurement, production, dan transportation. Nah, bagian-bagian ini nih yang saling berhubungan di dalam supply chain sendiri. Ya, contohnya di sini procurement. Dia kalau misalnya procurement memanage inventory terlalu banyak, tentunya tidak bagus juga untuk biaya yang dikeluarkan untuk warehouse-nya. Sehingga dengan ada supply chain bisa membantu tim procurement untuk memanage inventory lebih baik lagi. Kemudian dari sisi production, pada saat production, kalau kita lihat di sini, dia hanya memproduksi sesuai dengan permintaan pasar di saat itu, sehingga dia tidak memproduksi permintaan pasar dari beberapa hari sebelumnya. Transportation juga sama, fast delivery time, ya, lebih cepat mengirimkan barang. Jadi kalau kita lihat di gambar berikutnya juga di sini, pada saat kita melakukan planning, itu kita sudah melihat planning dari sisi customer, dari sisi distributor, dari sisi productionnya, dari sisi supplier. Keseluruhan rantai tersebut kita memanage bagaimana caranya supaya flow-nya ini bisa berjalan dengan baik, supaya bisa terdetek. Kalau misalnya distributornya yang bermasalah, berarti distributornya berhubungan dengan apa? Dengan sistem kita. Kalau misalnya dia bermasalah, berarti dia tidak menginput. Misalnya barang sudah sampai, tapi dia tidak menginput ke sistem untuk konfirmasi. Kita lihat sudah berapa lama, 3 hari, statusnya sudah diterima. Kenapa belum dikonfirmasi sama distributornya? Nah, kita bisa menegur distributornya. Dan kita bisa memilah distributor mana yang baik, distributor mana yang tidak baik. Nah, di supply chain sendiri, di sini juga ada supply chain execution. Execution di sini adalah pada saat kita mengeksekusi supply chain, kita berinteraksi dengan 3 hal, product flow, information flow, dan juga financial flow. Nah, product flow di sini adalah pada saat produk itu bergerak dari mulai supplier, raw material, masuk ke company, company ke distributor, distributor ke customer, ya, untuk dikonsumsi oleh customer, itu kita harus tracking produknya sudah sampai mana. Dan tentu saja apabila customer ternyata komplain tentang produknya, atau mungkin dari sisi tokonya dia merasa produk ini bisa roti sudah berjamur begitu sampai ke mereka akan masukkan ke dalam sistem, dan sistem ini akan mengirimkan notifikasi ke kantor pusat dari perusahaan tersebut. Nah, itu yang kita sebut dengan information flow-nya. Jadi selain produk flow-nya kita sudah tracking, information flow-nya juga harus ada. Setiap kali produk itu masuk ke dalam lini yang berbeda, misalnya production masuk ke distributor atau masuk ke consumption, itu dia harus mengirimkan pesan notifikasi saya sudah menerima produknya dalam kondisi apa. Dia harus membuka aplikasi supply chain-nya dan dia input di sana. Apabila tidak menginput dalam beberapa hari, tentunya harus ada semacam peringatan dari company-nya. Ini ada apa? Kenapa tidak diinput? Kemudian financial flow. Tentu setelah produk itu diterima oleh customer melakukan pembayaran. Pembayaran itu harus diinput ke dalam sistem juga untuk memastikan bahwa oke, produk ini sudah lunas, ya. Walaupun customer bisa membayar secara cash atau membayar secara debit atau membayar secara kartu kredit, tapi tugas dari petugas yang ada di tokonya tersebut untuk menginput juga ke dalam sistem. Nah, untuk yang lebih canggih adalah pada saat customer bayar itu sudah langsung terregistrasi di sistem tanpa mereka harus upload ulang, ya. Itu akan lebih baik di dalam sistemnya. Nah, pada saat kita bicara mengenai supply chain, kita juga berbicara mengenai teknologinya. Apa sih teknologi yang digunakan? Tadi saya bilang masalah tracking produk. Karena setiap produk itu menggunakan radio frequency identification atau biasa kita sebut dengan RFID. Ya, semacam barcode, tapi ini agak berbeda. Sehingga dia bisa men-track barangnya sudah di mana. Nah, RFID ini digunakan dari sejak barang tiba di gudang setelah supplier mengirimkan barang. Nah, kemudian untuk pemrogramannya di webnya biasanya menggunakan Extensible Markup Language, XML. Jadi ini mirip-mirip HTML untuk pemrogramannya.
Ya, ini mungkin lebih teknis. Nah, gambar ini adalah contoh dari RFID itu bentuknya seperti apa. Kira-kira bentuknya seperti ini. Sehingga dari tag ini yang ditempel di barang, itu barangnya bisa kita tracking sudah sampai di mana. Ya, kira-kira demikian penjelasan saya mengenai supply chain management dan bagaimana cara memanage supply chain sendiri di dalam perusahaan dengan menggunakan sistem. Terima kasih atas perhatiannya.